wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rahmawati, BP 191084-1028. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana uji beda korelasional normalitas, linearitas, dan homogenitas. Saja kita masuk ke dalam aplikasi SPSS dan kita akan melakukan uji beda korelasi. Nah, di sini saya telah menyiapkan data yang akan kita uji. Nah, langsung saja kita masuk kepada variabel view. Namanya kita ganti menjadi X dan Y. Dan labelnya kita ubah menjadi motivasi dan prestasi. Maka di data view akan muncul seperti ini. Dan langsung saja kita uji, kita ambil analyze, kita ambil correlate, kita ambil bivariate, motivasi dan prestasi kita pindahkan ke dalam variabel. Nah, jangan lupa correlational convenience, persona tercentang, two-tailed, dan flag significant correlation tercentang. Maka kita tekan OK. Dan kita akan mendapatkan hasil outputnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari uji korelasi. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikasi besar dari 0,05, maka berkorelasi. Dan jika nilai signifikasi kecil dari 0,05, maka nilai tidak berkorelasi. Dan selanjutnya kita lanjut kepada hasil. Nah, yang pertama, berdasarkan hasil nilai signifikasi antara motivasi dengan prestasi, diperoleh tabel outputnya 0,075, yang mana besar dari 0,05. Artinya, tidak terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi dengan prestasi. Dan selanjutnya, untuk nilai Pearson correlation, dapat disimpulkan bahwa motivasi berhubungan dengan positif 0,532 terhadap prestasi dengan derajat hubungan korelasi lemah. Yang selanjutnya dengan R-table. Yang pertama, Pearson correlation besar dari R-table berhubungan. Yang kedua, Pearson correlation kecil dari L-table berhubungan. Yang mana kita dapat hasil berdasarkan nilai R-table diperoleh 0,532 kecil dari 0,576. Dan dapat disimpulkan bahwa motivasi tidak berhubungan dengan prestasi. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan melakukan uji normalitas. Nah, yang pertama kita masuk kepada analyze, kita pilih regression, kita pilih linear. Maka motivasi kita pindahkan ke independen, dan prestasi kita pindahkan ke dependen. Dan kita tekan save. Maka di residual akan muncul unstandard result. Kita centang. Dan selanjutnya kita pilih continue, dan tekan OK. Maka akan keluar hasil outputnya. Dan di sini terdapat hasil residual yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan uji normalitasnya. Kita ambil analyze, kita ambil non-parametric test, kita ambil legacy dialog, selanjutnya kita ambil one sample KS. Nah, di sini kita hanya memindahkan unstandard residualnya saja ke dalam test variable list. Nah, pastikan di test distribution-nya normal tercentang. Maka kita tekan OK. Dan di sini kita akan mendapatkan hasil dari output-nya. One sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, kita masuk kepada hasilnya. Uji normalitas. Uji normalitas tidak mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Kriteria pengujiannya, yang pertama, jika signifikan besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika signifikan kecil dari 0,05, maka nilai residual
tidak berdistribusi normal. Nah, maka kita akan memperoleh hasil berdasarkan tabel output SPSS tersebut diketahui nilai signifikasi sebesar 0,097 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, persyaratan regresi sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya yang ketiga kita akan melakukan uji linearitas. Nah, langsung saja kita ambil analyze. Kita ambil compare means. Kita ambil means. Dan motivasi belajar kita pindahkan ke independen. Dan prestasi kita pindahkan ke dependen. Maka kita pilih option. Lalu di sini kita akan pilih text for linearity. Dan kita centang continue. Lalu kita tekan OK. Maka kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu ANOVA table. Dan langsung saja, uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan linear secara signifikan atau tidak. Kriteria pengujiannya, jika signifikan deviation from linearity besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dan selanjutnya, jika nilai signifikan deviation from linearity kecil dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dan selanjutnya, uji nilai F. Jika nilai F hitung kecil dari F tabel, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang selanjutnya, jika nilai F hitung besar dari F tabel, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, kita akan mendapatkan hasil dari tabel ANOVA atau ANOVA table. Yaitu yang pertama, berdasarkan nilai signifikasi dari output di atas diperoleh nilai deviation from linearity sig adalah 0,719, yakni lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikansi antara variabel motivasi belajar, yakni X, dengan variabel prestasi belajar, yakni Y. Nah, selanjutnya, berdasarkan nilai F dari output di atas, diperoleh nilai F hitung adalah 0,611. Kecil dari 4,35. Karena nilai F hitung lebih kecil dari nilai F table, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikansi antara variabel motivasi belajar X dengan variabel prestasi belajar Y. Nah, selanjutnya adapun cara mencari F table, yaitu dengan rumus DF deviation from linearity dibagi DF within group, yakni yang mana hasilnya tadi kita ketahui bahwa deviation room-nya dapatnya 6, linearity-nya dapatnya 4. Nah, maka di sini akan dapat hasil 6,6 dari F table. Berdasarkan nilai F diperoleh, nilai F hitung 0,897 kecil dari F table 6,16, yang artinya ada hubungan linear antara motivasi dengan prestasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada uji homogenitas. Nah, langsung saja kita masuk kepada variabel Q. Di sini saya telah merubah name menjadi hasil dan kelas. Dan di label kita cantumkan hasil ujian
fisika, dan kelas. Nah, di value kita akan merubah menjadi yang pertama 1 label kelas A kita add. Yang kedua label kelas B kita add. Lalu kita tekan OK. Nah, langsung saja kita masuk ke data view. Nah, di sini kita akan menyalin data yang sudah kita siapkan. Ada hasil ujian fisika kelas A dan kelas B. Maka terlebih dahulu kita akan menyalin data kelas A. Selanjutnya, kita akan menyalin data kelas B, yang mana kedua data tersebut berada pada satu kolom. Nah, selanjutnya di bagian kelas, kita akan menyalin kode A dan kode B. Yang pertama, kita salin kode A. Dan selanjutnya, kita akan menyalin kode B. Nah, untuk itu, selanjutnya kita akan masuk kepada uji homogenitas. Nah, langsung saja kita ambil analyze. Kita ambil compare means. Kita pilih one way ANOVA. Nah, di sini terdapat hasil ujian fisika dan kelas. Hasil ujian fisika kita pindahkan ke dependen. Dan kelas kita masukkan ke faktor. Maka kita akan memilih option. Lalu jangan lupa pilih homogenetic variant test. Lalu tekan continue. Lalu tekan OK. Maka kita akan mendapatkan hasilnya. Langsung saja, uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian dari beberapa populasi sama atau tidak. Kriteria pengujiannya, jika signifikan besar dari 0,05, maka dikatakan bahwa varian sama. Dan sebaliknya, jika signifikan kecil dari 0,05, maka dikatakan bahwa varian tidak sama. Nah, di sini telah nampak bahwa test of homogeneity of variance-nya telah tertera. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hasil. Nah, dari hasil uji SPLS, maka diperoleh hasil 0,978 besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa distribusi datanya homogen. Nah, sekian dari presentasi uji beda korelasi normalitas, linearitas, dan homogenitas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.